Selamat pagi sahabat semua. Hari ini kita akan bincang tentang bagaimana proses fertilisasi itu terjadi. Sebetulnya sudah ada movie-nya, saya pernah posting di IGTV saya. Tapi hari ini kita akan memperjelas ya, mungkin agak kurang jelas yang di movie, kita akan perjelas. Jadi seperti prosedur inseminasi ya, proses fertilisasi ini tidak terpantau. Karena itu kita kadang-kadang nggak tahu apa penyebab gagalnya suatu inseminasi ya, karena proses fertilisasi ini yang tidak terpantau. Nah, beda pada prosedur bayi tabung. Kalau prosedur bayi tabung, proses fertilisasi ini sudah pasti terjadi karena udah jadi embrionya, tinggal kita masukkan ke dalam. Itu bedanya ya. Sekarang kita lihat ya step by stepnya bagaimana sebuah fertilisasi atau pembuahan ini terjadi. Nah, kita lihat ini gambarnya. Jadi kalau ini rahim nih, ini saluran telur sebetulnya, yang panjang ini saluran telur ya. Ini indung telur ya, kemudian sperma tentunya saat hubungan masuk dari sini. Ya, sperma akan berjalan masuk ke dalam saluran telur di sini, sementara sel telur yang sudah besar akan berovulasi dan pecah masuk ke dalam saluran telur juga. Mereka akan bertemu di sini nih, ampula tuba falopi kita bilangnya. Dan seharusnya kalau sperma bagus, sel telurnya juga oke ya, proses fertilisasi ini dapat dilakukan oleh si sperma tersebut. Jadi sperma akan masuk ke dalam sel telur, cuma satu sperma yang akan diterima oleh sel telur. Sperma tersebut akan menyatu intinya. Jadi inti sel sperma dengan inti sel telur akan menyatu. Itu yang disebut fertilisasi. Nah, proses ini yang tidak terpantau kalau pada pembuahan alami ya. Kalau pada prosedur bayi tabung, sperma itu langsung diinjak masuk ke sel telur. Jadi proses fertilisasi sudah pasti terjadi. Ini day zero kita bilangnya. Saat fertilisasi terjadi, hitungannya usia embrio itu dimulai dari day zero atau day 0 ya, hari ke 0 fertilisasi terjadi. Kemudian dalam perjalanan kembali ke dalam rahim, si embrio ini akan berkembang ya. Prosedurnya kira-kira bisa 5 sampai 7 hari sampai dia masuk ke sini lagi ya. Jadi berkembangnya dari yang setelah proses fertilisasi ini, yang satu sel jadi 2 sel ya, 2 sel membelah lagi jadi 4 sel, 4 sel menjadi 8 sel ya. Nah, kita lihat di sini. Day 3 atau day 4 itu sudah terjadi 8 sampai 16 atau 32 sel di sini ya. Nah, day 3 atau day 4 ini kalau kondisi embrio bagus ya, bisa ditransfer masuk pada program bayi tabung ya. Nah, kemudian kalau pada pembuahan alami ini akan berkembang terus ya. Dari 8 sel menjadi 32 sel menjadi morula, kemudian day 5 ini dia menjadi blastosis sebetulnya. Ya, sudah lebih matang lagi si embrionya. Ya. Day 6 atau 7 ini sebetulnya proses implantasi sudah akan dimulai ya, dia menjadi blastosis yang matang, terbentuk trofectoderm di sini. Kemudian days 8 sampai 9, hari ke-8 9 ini proses implantasi harusnya sudah terjadi ya. Jadi mulai dari tadi fertilisasi, embrio berkembang menjadi blastosis, dia akan berimplantasi di sekitar 8 sampai 9 hari setelah fertilisasi ya. Nah, kalau dia berkembang, masuk ke dalam, implantasi terjadi, akan terus berkembang menjadi sebuah kehamilan yang diharapkan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.